Jadi game ini memang termasuk game yang buat sebagian orang membosankan lah ya gamenya. Rata-rata pemain pemula mungkin cepat merasa jenuh karena gameplaynya cuma duduk, periksa dokumen, grafiknya juga biasa aja gitu kan, simple retro, nggak ada animasi keren atau aksi ledak-ledakannya gitu. Tapi semua berubah kalau kamu mendalami isi sebenarnya dari game ini. Apalagi sekarang sudah tersedia versi bahasa Indonesianya ya kan. Di balik Cihuy. tugas-tugas yang dikasih oleh game ini, kamu akan dihadapkan pada konsekuensi yang mengerikan dan berhubungan pada ending-ending dalam game ini. Keputusan yang kalian buat bisa menentukan hidup dan mati orang lain atau bahkan keluargamu sendiri di dalam game ini. Kenapa bisa disebut gitu? Dan welcome to pembahasan game Papers, Please. Undian buruh Oktober telah selesai. Nama Anda telah diambil. Buset, nama kita diambil. Diambil kenapa tuh? Nama kita diambil. Untung nggak dicopot ya nama kita ya. Kan biasa yang nyopot-nyopot itu kan karena pemerintah. Maksudnya ya udah guys, kita lanjut aja. Pos perbatasan Grestin. Papers, Please, sebuah game simulasi petugas imigrasi pertama dengan gaya grafik arcade pixel gitu. Tapi kalian jangan aneh jika grafik dan musik ikonik di game ini bisa membuat lu suasana yang cocok di game ini walaupun kelihatan memang simple. Dan yang paling mantapnya adalah game ini memiliki 20 ending yang berbeda-beda. Gameplaynya simple aja, karaktermu hanya duduk, membaca buletin dan buku aturan yang update baru setiap hari di gamenya. Lalu buka posmu dan kerja menjadi petugas imigrasi seperti biasanya. Kita juga harus cepat dan teliti dalam pemeriksaan paspor pemohon di berbagai negara ini yang ingin masuk ke negara Artochka, yaitu negara si player. Kalau semisalnya salah, player akan mendapatkan sanksi dari atasan. Nah, awalnya player itu diterima kerja jadi buruh dan dikirim ke tempat pos imigran Grestin di Artochka dengan imbalan gaji yang lumayan kecil untuk menghidupi keluarganya. Oh ya, game ini rilis secara resmi di tanggal 8 Agustus 2013 di Windows dan macOS. Nah, game ini memiliki arti dan tema yang sangat dalam dan berhubungan dengan penyindiran pemerintahan. Kok bisa gitu? Jadi, pada masa Perang Artochka dan Kolesia berakhir, negara Artochka ini banyak rakyat yang mengalami kemiskinan bahkan sebelum perang. Terlebih lagi negara Artochka adalah negara dengan pemerintahan yang sangat otoriter. Bahkan negara Artochka mengalami kelangkaan barang, mengalami korupsi, dan menjadi negara yang gak aman karena terorisme sangat banyak yang terjadi di negara ini. Nah, sebagai negara yang selesai berperang, pastinya negara masih ada ketegangan lah ya antara senegara musuh kan. Jadi Kolechia masih sering dicurigai oleh Artochka, dan kecurigaan itu ternyata benar. Hingga akhirnya negara Artochka kembali tegang terhadap Kolechia. Nah, dalam hal ini ada seorang mata-mata yang menentang otoriternya sistem pemerintahan negara ini, alias organisasi pemberontak bernama AZIC. Nah, anggota AZIC ini bisa berasal dari mana aja, dan dia ini hanya ingin mengganti sistem pemerintahan yang busuk karena korupsi dan masalah lainnya. Nah, agar lancar misi-misi dari AZIC ini, AZIC harus meminta tolong kepada player dengan mengeluarkan surat rahasia yang harus dipecahkan dan harus mengerjakan misi-misinya, namun ini tergantung kalian dalam menjadi player. Dalam hal ini, kita memiliki konsekuensi jika salah dalam menceklis paspor para pemohon. Lalu banyak juga nih konsekuensi yang harus diterima dan kalian harus ingat, banyak insiden yang ada di pos perbatasan ini. Bisa jadi serangan teroris, atau bisa jadi pemohon menerobos gerbang. Wih. Atau hal-hal lain yang membuat nyawa player hampir melayang. Ya, namun ada juga kisah-kisah yang membuat kalian emosional dari pemohon, seperti seorang ibu yang terpisah dengan anaknya, kisah korban perang yang tidak lengkap paspornya namun berusaha diizinkan masuk, dan masih banyak lagi. Namun kalian juga harus ingat ya,
duit gaji lu itu nggak bisa dibuat untuk hal-hal yang mewah. Karena gaji di sini itu kecil banget dan bahkan kita harus mikir terlebih dahulu dalam menghidupi keluargamu dalam game itu. Jika kamu nggak bisa ngurus keluargamu dengan baik di game ini, maka bisa jadi salah satu keluargamu akan ada yang meninggal di kemudian hari. Namun ini bisa membuat uang makan dan penghangat juga bisa murah. Kita juga akan didatangin oleh salah satu pejabat yang harus mengizinkan satu diplomat walaupun ia itu paspornya nggak lengkap. Jika ditolak, maka kamu dipenjara oleh pejabat tersebut. Waduh, real negara korup bener ini. Untung nggak terjadi di Konoha, ya kan? Jadi, ya itulah mengapa di negara Artotzka ini banyak terjadi kasus-kasus yang bisa kalian lihat di koran sebelum bekerja di pos. Kayak ketahuan korupsi, penembakan, peperangan, propaganda, dan lain-lain. Buset dah. Kayaknya satu koran gak cukup dah ini, ngisi satu berita. Namun banyak sekali player-player yang berteori bahwa developer bernama Lucas Pope ini sengaja membuat game seperti ini untuk menyindir atau mengkritik otoriternya negara-negara yang pejabatnya aja akan haus kekuasaan dan tidak mempedulikan negaranya sendiri yang sedang terjadi masalah besar. Fun fact-nya, Lucas Pope bikin Papers, Please ini terinspirasi dari pengalamannya sendiri waktu melewati pemeriksaan imigrasi yang bikin dia stres. Dia pengen nunjukin gimana rasanya jadi petugas imigrasi yang kerja di bawah tekanan mulu, penuh aturan, moral, dan dilema. Lucas juga nggak pernah bilang kalau negara Artotzka dan negara-negara lain di dalam gamenya itu sebenarnya negara yang nyata. Tapi ia mengakui bahwa atmosfer politik, kontrol pemerintah, dan sistem otoriter di game ini terinspirasi dari negara-negara Eropa Timur era Perang Dingin. Dan lucunya, nama game Papers, Please ini sengaja dipilih oleh Lucas karena kedengeran ngebosenin guys. Asli, kedengeran ngebosenin. Kalian gak salah dengar. Ini bukan nama game Papers, Please yang kedengerannya itu amazing atau bagaimana. Malah dia milih nama game ini karena kedengeran ngebosenin. Tapi ternyata itulah justru disitulah kekuatan dalam gamenya. Jadi itulah bagaimana rasa menjadi penjaga pos imigrasi yang kalau salah stem maka kena konsekuensi. Yang selalu berusaha bagaimana mengatasi dan mengikuti sistem pemerintah yang memaksa player dan keluarganya menjadi warga negara yang setia dalam keadaan penuh kebusukan. Jadi kayak mengatur hidup dan mati ya. Namun, apakah negara Artotzka bisa jauh dari kebusukan kepemerintahan? Atau jika misalnya Ezik berhasil memberontak di Artotzka, apakah ia akan berhasil melakukan pembersihan kebusukan di negara tersebut? Atau malah hanya kebohongan pemberontak yang niatnya haus akan kekuasaan juga? Dan udah, join, add fun to the end speed.